Iya, oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Pioneers, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba kabarkan lagi terkait dengan perkembangan Pi Network, teman-teman ya, dari P1 News TV. Jadi P1 News TV ini seringkali memberikan informasi ya, yang menurut saya kredibel, dan itu sudah terbukti sejak saya mengikuti P1 News TV ini, teman-teman ya. Oke, jadi P1 News TV ini juga mengikuti core team sesuai dengan apa yang menjadi project Pi Network. Oke, jadi untuk video kali ini teman-teman simak baik-baik. Ada 12 informasi penting ya yang disampaikan dalam berita P1 News TV ini, teman-teman ya. Nah, terkait dengan informasi penting atau 12 informasi penting ini termasuk adalah KYC ya. Nah, KYC mengantarkan pembaruan besar rilis baru datang dalam beberapa minggu ke depan. Jadi beberapa minggu ke depan nanti akan rilis KYC mungkin skala besar atau KYC massal ya, teman-teman. Jadi beberapa minggu ke depan ya. Jadi masih mungkin sampai 2023 ya. Karena di sini disebutkan beberapa minggu ke depan ya. Oke, berikutnya konten di beranda telah diperbarui yang merupakan pembaruan besar dari proses autentikasi nama asli yang menjadi perhatian kita masing-masing. Banyak orang seharusnya melihat konten yang diperbarui di beranda hari ini ya. Di beranda hari ini kami akan memilih yang penting dan membuat ringkasan. Yang pertama-tama melalui pembaruan beranda ini kita dapat mengetahui hasilnya pada Desember 2022. Seperti kalian ketahui bahwa bulan ini adalah bulan Desember. Tidak akan ada jaringan atau jaringan utama yang sebenarnya. Artinya di bulan Desember ini tidak ada open mainnet. Oke teman-teman ya, paham ya sampai sini? Kemudian waktu main atau jaringan sebenarnya atau open mainnet gitu ya, pada dasarnya dikunci pada 28. Ini adalah jaringan sebenarnya, maksudnya mungkin pada open mainnetnya teman-teman ya. Jadi jaringan sebenarnya pada dasarnya dikunci pada 28 Juni 2023. Oke, 28 Juni teman-teman. Tentu saja ini hanya titik waktu analisis. Dengan cara ini beberapa orang mengatakan bahwa itu akan menjadi open source pada tanggal 25 Desember atau open mainnet ya, utama dan seterusnya pada dasarnya sia-sia. Artinya kabar yang sebelumnya dikabarkan ya, rumor 1 Desember open mainnet itu hoax ya teman-teman. Kemudian tanggal 25 Desember nanti open mainnet ya, itu juga pada dasarnya sia-sia ya. Jadi artinya hoax juga gitu kan, ataupun memang tuntutan dari komunitas pionir Cina itu untuk mendesak core team untuk di bulan Desember ini open mainnet itu sia-sia, kurang lebih seperti itu. Ya, tentu saja ini yang mereka katakan untuk membingungkan semua orang dan menarik perhatian semua orang. Ingat, dokter tidak mengatakan bahwa itu akan menghosting atau dan kode sumber terbuka ya pada bulan Desember. Jadi memang core team tidak mengatakan bahwa 25 Desember itu akan open mainnet ya teman-teman. Sejauh ini gua juga mengikuti informasi perkembangan ya, mencari informasi. Memang belum ada pernyataan resmi dari core team bahwa 25 Desember itu open mainnet. Jadi jangan memarahi dokter saat waktunya tiba ya teman-teman. Jadi sudah fix ya, tanggal 25 Desember belum open mainnet. Oke teman-teman, yang kedua, konten autentikasi nama asli yang diperbarui diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sejak Juli, Dr. Nicholas telah membuat kemajuan besar dalam proses autentikasi nama asli. Yang kedua, peningkatan stabilitas dan keamanan autentikasi nama asli. Dan yang ketiga, semakin banyak orang yang melakukan autentikasi nama asli. Yang keempat, memberikan solusi bagi mereka yang mengajukan autentikasi nama asli tetapi gagal. Yang kelima, biarkan orang asli dari berbagai negara dan wilayah melewati autentikasi nama asli seakurat dan seaman mungkin, sembari mencegah sebanyak mungkin akun palsu. Yang keenam, rancang prosedur otomatis yang lebih baik untuk mengurangi pemaparan informasi pribadi tanpa mengaruhi kelanjutan pekerjaan pemverifikasi. Oleh karena itu, setiap orang tidak perlu lagi khawatir informasinya bocor. Yang ketujuh, informasi pentingnya lagi adalah mengembangkan program yang dapat menghitung kualitas proses
verifikator yang berpartisipasi dalam verifikasi dan berbagai statistik-statistik. Ini adalah fitur tersembunyi backend, tidak terlihat oleh validator. Tetapi verifikator dapat diawasi dan jika ada masalah, verifikator dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menjadi milik verifikator dan setiap orang harus mematuhi aturan. Yang kedelapan, informasi pentingnya adalah efisiensi keseluruhan autentikasi nama asli telah ditingkatkan, yang memungkinkan semua orang dengan cepat dan tanpa jeda dan mengurangi waktu pemuatan. Informasi penting berikutnya yang ke-9 adalah prosedur kualifikasi aplikasi telah diperbaiki sehingga lebih banyak orang dapat mengajukan autentikasi nama asli. Dan informasi penting yang selanjutnya yang ke-10 adalah menambahkan fungsi baru untuk menghitung masalah yang muncul selama proses penerapan autentikasi nama asli dan membuat program yang lebih sempurna berdasarkan statistik tersebut. Yang ke-11 yaitu adalah memperbaiki masalah tentang daftar utama ya. Setelah semua orang melewati autentikasi nama asli, mereka akan dikirim langsung ke daftar lalu dicentang. Lengkapi centang untuk akhirnya bermigrasi atau bermigrasi. Informasi penting yang terakhir adalah memperbarui fungsi kamera dari berbagai versi ponsel dan meningkatkan langkah-langkah keamanan. Ini adalah konten utama dari pembaruan ini pada program autentikasi nama asli. Dan langkah selanjutnya adalah beberapa penyebaran pekerjaan pada autentikasi nama asli di masa mendatang. Dr. Nicholas mengatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, program daftar periksa autentikasi nama asli akan dikembangkan, sehingga orang-orang dalam situasi yang berbeda dapat mengetahui prosesnya. Dapat dikatakan bahwa program ini sangat penting dan layak dinantikan. Ada masalah dengan nama dan yang belum menerima akan diselesaikan selanjutnya. Pada awal 2023, versi tersebut akan diperbarui, biarkan lebih banyak orang melewati autentikasi nama asli, dan mereka yang ditolak dapat mendaftar lagi. Yang ketiga, dalam konten pembaruan ini, Dr. Nicholas mengatakan bahwa pada tahap pertama, saat ini tugas utama ada dua. Yang pertama, langkah selanjutnya adalah melakukan autentikasi nama asli secara besar-besaran agar semua orang bisa lewat. Yang kedua, terus mengembangkan dan membangun aplikasi ekologis. Kedua tugas ini adalah inti dari tujuan utama kami, yaitu mainnet atau open network. Jadi sekali lagi tidak ada main network atau open mainnet di bulan Desember kawan-kawan ya. Tidak ada open source dan harus menunggu hingga pertengahan dan akhir 2023. Saat ini, Dr. Nicholas dan yang lainnya sedang aktif membangun aplikasi ekologis, menyiapkan infrastruktur untuk Web3 dan berusaha agar semua orang memasuki era Web3. Dr. Nicholas mengatakan bahwa dengan autentikasi nama asli berskala besar dan berkonstruksi ekologis, hasilnya akan mengejutkan semua orang. Nah, ini adalah interpretasi dari keseluruhan konten pembaruan ini. Hanya bisa dikatakan bahwa melalui hal-hal ini kami lebih percaya diri, karena para dokter dan yang lainnya benar-benar mengejar kesempurnaan saat melakukan sesuatu. Dan mereka benar-benar melakukan hal-hal hebat. Kami beruntung, tunggu saja, bersabar dan bertahan, fajar sudah dekat. Jadi itu teman-teman ya. Jadi dari konten video ini ya, saya dapatkan informasi yang penting, 12 informasi penting yang sudah kalian dengarkan tadi. Jadi intinya pada open mainnet di bulan Desember ini adalah hoax teman-teman ya. Ataupun 1 Desember ataupun 25 Desember nanti. Dari informasi P1 News TV ini, mereka mengatakan bahwa informasi yang mereka dapatkan dari core team juga adalah belum pernah ada. Artinya tanggal 25 nanti belum open mainnet. Ya semoga aja di tahun 2023 nanti sudah open mainnet teman-teman ya, pada bulan Juni 2023. Oke, jadi itu mungkin dulu informasi penting untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di like dan di subscribe, tekan lonceng notifikasinya. Jika video ini lebih bermanfaat lagi, kalian bisa share ke anggota kalian ataupun ke komunitas Pi Network yang lainnya. Terima kasih, thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.